فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita masuk ayat yang ke-57 dari surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yursilu riyaha busyran baina yaday rahmatih." Dan ini juga di antara bukti tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menjelaskan tentang salah satu bukti yang menjelaskan bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang pantas untuk diibadahi. Allah berdalil dengan rububiyah untuk menunjukkan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk rububiyahnya Allah di sini adalah, dan dialah yang mengirim angin sebagai pembawa kabar gembira, busyra, sebagai pemberi kabar gembira bagi manusia. Baina yaday rahmati, di hadapan rahmatnya. Ini sebelum datangnya hujan. Rahmat di sini hujan, karena biasanya sebelum terjadinya hujan itu selalu diawali dengan angin, dan tidak mesti anginnya itu adalah apa yang kita rasakan, karena anginnya sendiri itu adalah alat utama Allah Subhanahu wa taala dalam proses penciptaan hujan. Angin ini adalah alat utama Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan hujan, walaupun mungkin bagi kita tidak terasa. Mulai dari awal prosesnya hingga akhirnya semuanya melibatkan angin. Dan ini bukan hanya ilmu dunia saja. Kemarin sudah kita tulis faedah dari Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Ibnu Hazm tahun 400-an. Nah, sehingga bukan hanya dalam ilmu IPA saja kita pelajari bahwasanya hujan itu prosesnya terjadi melalui angin. Dengan angin itu terjadi penguapan, membawa air atau uap air dari bumi, dari laut yang banyak sumber airnya, kemudian dibawa ke atas oleh angin. Kemudian ditiup dan saling dikumpulkan oleh angin, sehingga terbentuklah apa? Awan. Nggak mungkin terbentuk awan kalau tidak melalui bantuan angin, sehingga dia yang bawa dari bawah, kemudian di atas yang menggeser-gesernya dan saling mengumpulkannya sehingga terbentuk awan yang tebal, itu adalah angin. Kemudian tahap terakhirnya adalah pembagiannya, mau di mana ini diturunkan, yang membawanya lagi-lagi angin. Sehingga mulai dari proses, kalau kita dunia industri, mulai dari proses awalnya sampai pendistribusiannya, mau kemananya, ini semuanya melibatkan angin. Nah, sehingga ini bukan hanya ilmu dunia saja diakui, tidak, dalam ilmu agama juga seperti itu proses terjadinya hujan. Walaupun ya kita tetap meyakini bahwasanya tanpa itu semua pun Allah mampu menurunkan hujan. Cuma kan ada asbab, ada sebab.
Ya, sebabnya adalah terjadinya penumpukan uap atau air di atas. Kemudian saking beratnya, akhirnya apa ini? Turun dalam bentuk apa? Hujan. Dan semuanya prosesnya melibatkan angin. Sehingga di sini Allah bilang, Allah yang mengutus angin itu. Dari awal prosesnya hujan itu yang mengutus anginnya adalah Allah. Sebagai kabar gembira. Orang belum turun hujannya saja pun orang semata-mata melihat angin, kemudian berkumpulnya awan, sudah merasa senang. Padahal belum turun apanya? Hujan. Itu yang dimaksud baina yaday rahmati. Di hadapan, sebelum turun hujannya, manusianya sudah dapat kabar gembira. Sudah senang duluan. Semata-mata melihat diutusnya apa ini? Angin. Paham ya? Makanya kemarin hadisnya kita itu larangan mencela apa ini? Angin. Karena dia seperti ini. Belum lagi turun hujannya sudah bikin orang apa ini? Senang. Nah, hatta idza aqallat sahaban thiqala. Sampai jika akhirnya angin itu sudah aqallat. Aqallat itu hamalat, membawa sahaban thiqalan, membawa awan yang thiqal, awan yang berat dengan kumpulan dari uap air. Sehingga memang seperti ini prosesnya. Dalam ilmu IPA yang kita pelajari kan kayak gini juga. Dalam Al-Quran kayak gini juga. Awalnya dari bawah diangkat oleh Allah sampai akhirnya awan itu terasa ini berat, thiqalan. Nah, sampai anginnya membawa awan yang berat. Itu sangat berat itu ya, kawan. Kalau mau tahu beratnya, awan itu yang digerakkan oleh angin itu, biar kita tahu bagaimana kekuasaan Allahnya yang menciptakan angin. Kalau mau tahu beratnya, hitung saja berapa volume dari hujan yang turun. Ini luar biasanya Allah. Kita tampung hujan yang turun. Kalau mungkin luas 100 meter persegi saja, 10 kali 10 itu ya. Mungkin kita tampung ini satu masjid ini mungkin 10 kali 10. Hujan 5 menit penuh ini. Bisa? Bisa. Iya kan? Ketika deras-derasnya hujan mungkin ini kalau kita tutup nggak ngalir, diisi di sini aja. Penuh ini ya. Penuh. Hujan deras, penuh. 5 menit, 15 menit penuh. Penuh. Nah, sebelum jadi air yang kita ini kan berarti kan dia beratnya di mana? Di atas. Nah, kita mindahkan yang satu masjid ini aja air. Berapa beratnya itu? Kalau pakai liter, ini kan satuannya liter ya, volume dia isi. Kalau air berarti 1:1 ya. 1 liter sama dengan 1 kilo. Kalau air, zat cair yang lain beda-beda. Minyak atau apa. Mau berarti minimal kalau 10 kali 10 volumenya, meter persegi kalau volume ya. Panjang kali tinggi, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu berapa kilo itu? Gitu. Dari 10 kali 10 kan 100 itu meter persegi. Belum kali apanya? Tinggi. Ini 2 meter aja, 3 meter kayak gini, tingginya 4 meter. Udah kali 400 liter. Iya kan? Kapasitas galon tangki kita aja paling berapa? 250. 500. Iya. Nah, itu seberat itu digerakkan oleh angin. Kamu bayangkan itu 1 tong itu, 1 tangki itu di atas langit sana, di awan sana digerakkan oleh apa ini? Angin. Ini luar biasa ya, kawan. Kan seberat itu dia ya, berarti sebelum turun kan seberat itu, cuma jadi pecah-pecah sekarang menyebar gitu. Nah, itu digerakkan hanya oleh apa ini? Angin. Sehingga nggak main-main. Sahaban thiqalan ini betul-betul berat ini. Itu kalau kita baru bicara radius berapa ini? 10 kali 10. Sementara hujan itu bisa berapa? 1 kilo. 1 kilometer lebih pun bisa. Sampai kemana-mana masih ada ini. Hujan. Itu semuanya bebannya di mana awalnya? Semua bebannya di atas langit. Siapa yang menggerakkan ini semua? Angin. Nah, ini luar biasanya ya kan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan Allah? Nah, nggak ada dia menurunkan hujannya 1 gelas, 2 gelas aja sehingga ringan aja dia membawanya. Enggak ya. Berat itu angin itu mendorong awan sebesar itu. Nah, apalagi yang kita lihat gelap-gelap itu yang setebal itu. Itu kalau jadi air berapa kilo itu? Berapa ton mungkin? Volume air yang jadi hujan di mana ini? Di bumi. Sebelum di bumi, ya dia gerak-gerak di mana?
di atas. Ya. Nah, hatta idza aqallat sahaban thiqalan, sampai akhirnya ketika angin itu sudah membawa awan yang sangat berat, kemudian tugasnya angin itu lagi suknahu li baladin mayyit. Kami arahkan, kami giring dia ke negeri yang mati, negeri yang tandus, yang nggak ada tanamannya. Nah itu giringnya lagi berapa kilo? Kan di sini terang, tiba-tiba udah jadi apa? Gelap. Awalnya gelapnya di sana, itu berapa kilo membawanya itu? Nah, karena yang mau dikasih hujan di mana? Di sini. Sumber airnya, pembuatannya nggak di sini, nggak ada airnya. Allah menciptakannya di mana? Dekat laut sana mungkin. Yang mau dikasih hujan sama Allah di mana? Di tempat yang jauh dari sumber airnya. Mau nggak mau harus dia apa? Dibawa, digiring lagi. Sehingga luar biasa ya. Dari bawah ke atasnya saja sudah berapa itu? Itu belum lagi kalau kita bicara ketika diangkat uapnya itu ke atas, itu melawan gaya apa ini? Gravitasi. Iya kan? Kita ngangkat dari bawah ke atas itu nggak ringan. Kenapa? Ada yang dilawan. Nah kalau nggak diapa-apain dia kan apa ini? Jatuh. Iya kan? Nah, kalau membawa ke bawah ringan aja karena terbantu sama gaya apa ini? Gravitasi. Ini membawa ke atas lagi ya kan? Menggesernya lagi. Ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Kami giring dia, kami tuntun awan itu yang berat tadi udah berisi air ke negeri yang mati, negeri yang tandus yang nggak ada tanamannya. Fa'anzalna bihi alma, kemudian kami turunkan jadilah dia dalam bentuk air, yaitu air hujan. Fa'akhrajna bihi min kulli samarat. Masih belum berhenti keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Maka kami keluarkan dengan hujan tersebut dari setiap buah-buahan. Walaupun nggak ada yang nanam ya. Murni hanya modal apa? Hujan. Nah itu tanaman yang di hutan itu. Buah-buah liar itu ya. Nah, tumbuh sendiri atau ada yang nanam? Tumbuh sendiri. Cuman Allah kasih apa di situ? Hujan. Tumbuh. Luar biasa ya. Nah, yang rumah dekat hutan ya ada buah-buahnya, nggak ada yang nanam. Siapa aja yang masuk hutan ya boleh apa ini? Ambil orang yang bukan punya siapa-siapa. Nah, akhrajna bihi min kulli samarat. Sudah dia yang bawa, dia yang mengeluarkan jadi dalam bentuk apa ini? Buah. Manusianya tinggal apa ini? Menikmati. Itu pun kita banyak yang kufur. Padahal begitu banyak kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah. Kalau bahasa orang Yamannya itu bilash. Nggak pakai apa-apa. Nggak pakai usaha pun bahkan dari kita. Kita tenang-tenang, datang apa ini? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang nggak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur ya. Nah, baik itu kepada Allah yang memberikan nikmat itu dari awal dan sebagai pencipta hakiki dari nikmat itu, ataupun dari manusia, dari orang yang menjadi sebab, yang menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan mengantarkan nikmat itu untuk kita. Semuanya wajib diapresiasi, semuanya wajib untuk disyukuri, semuanya wajib untuk mendapatkan terima kasih sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, kadzalika nukhrijul mauta. Ini yang diinginkan oleh Allah sebenarnya. Cerita angin, cerita hujan, cerita keluarnya buah-buahan, ini cuma mukaddimah saja. Allah ingin menegaskan tentang adanya hari kebangkitan. Begitulah kami mengeluarkan orang yang mudah mati. Mudahnya itu ya kayak gitu. Yang tadinya nggak ada apa-apa di tanah itu, semata-mata kami guyur hujan, langsung keluar apa ini? Tanaman buah-buahan. Lah kalian percaya itu prosesnya dilakukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kalian nggak mau percaya, nggak mau beriman dengan adanya hari kebangkitan? Padahal jauh lebih mudah. Kenapa? Sudah pernah ada yang mau dibangkitkan. Iya kan? Beda dengan buah tadi, nggak ada apa-apanya. Bertahun-tahun di situ ya nggak tumbuh pohon. Begitu kena hujan langsung apa? Tumbuh. Padahal nggak ada yang naruh benihnya di situ. Tapi bisa. Allah munculkan. Allah hidupkan tanaman di situ. Lantas kenapa kalian nggak mau beriman dengan adanya hari apa ini? Kebangkitan. Kalian kenapa nggak percaya kalau manusia itu kalau udah mati nanti akan dihidupkan kembali? Lah kalian aja percaya bahwasanya bumi yang udah mati tadi bisa kembali hidup hanya dengan modal apa? Air hujan. Paham sekarang maksud Allah ya?
Ini luar biasa ya kan. Kalau kita mau mendalami Al-Quran, nah, mau betul-betul mentadabburinya, itu sangat banyak kandungan maknanya. Sebenarnya kalau kita ngaji nggak ngerti, cuma lewat gitu aja, sayangnya banyak terlewatkan oleh kita ya. Ada sekian banyak makna yang luar biasa, ada banyak keajaiban dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah cara kami mengeluarkan orang yang udah mati. Gampangnya itu kayak gitu. La'allakum tadzakkarun. Semoga kalian mau sadar. Wahai orang-orang yang nggak percaya dengan adanya kebangkitan manusia setelah mati. Semoga dengan kalian melihat bagaimana proses Allah menumbuhkan tanaman dari hujan dan menghidupkan bumi yang sudah mati. Semoga dengan itu kalian mau sadar dan mau beriman dengan adanya hari apa ini? Kebangkitan. Kalian mau beriman bahwa saya manusia, nanti kalau udah mati pasti akan dibangkitkan. Ini Allah sekarang berhujah dengan logika. Bagaimana logikanya mungkin dari tanah yang mati kemudian jadi hidup dengan tanaman? Secara logika mengharuskan kalian juga untuk percaya bahwasanya manusia jika mati itu juga akan dibangkitkan. Nah, wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Ini juga luar biasa ya. Masih ceritanya tentang tanahnya sebenarnya. Tapi maknanya bisa kemana-mana ini. Sangat luas. Dan negeri yang baik, tanah yang baik, itu akan mengeluarkan tanamannya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan tanahnya subur, tempatnya itu bisa menerima untuk ditanami, maka akan keluar buahnya itu. Hasilnya akan bagus. Sehingga ini bisa maknanya ke manusia, ke hatinya kita. Karena hati tempat kita menerima dan menanam. Untuk bisa menghasilkan tumbuhan, supaya bisa tumbuh apa yang kita tanam. Kan nanam kan baru tahap paling awal ya. Kan bukan itu yang mau diharapkan. Orang nanam bukan sekedar hobi. Orang nanam dia baru kadang-kadang berhasil menanam. Kalau yang dia tanam itu apa ini? Tumbuh. Iya kan? Kamu baru nanam. Ini belum ada prestasi apa-apa ya. Nah, ditanam harapan kamu adalah apa dia? Tumbuh. Salah satu faktor utama kata Allah di sini. Supaya yang kamu tanam itu tumbuh. Itu tempat yang mau ditanam harus apa ini? Thayyib. Harus apa? Baik. Harus bagus. Al-baladu thayyib. Yakhruju nabatuhu. Baru keluar apanya? Tanamannya. Ini salah satu faktor. Sehingga sebelum memperhatikan faktor dari luar, sebelum kita mengurusi sibuk yang dari luar-luar, perhatikan dulu sumber-sumber yang ada dekat dengan kita. Dari hati kita. Kita sering aja untuk introspeksi diri, apa yang masih kurang dari kita. Kalau kita nggak membuahkan hasil, mungkin berarti faktor yang kurangnya dari mana ini? Dari tanahnya kita yang kurang apa ini? Subur untuk ditanam memang. Makanya nggak keluar apanya? Buahnya. Kadang kita mikirkannya yang lain-lain. Oh ini cara nanamnya yang salah. Oh ini bibitnya yang nggak bagus yang ditanam. Padahal memang tanahnya yang nggak apa ini? Yang nggak subur. Tempat nerimanya bibit itu memang udah apa ini? Tanah rusak memang. Jadi kalau udah tanahnya rusak, mana mungkin diharapkan keluar darinya apa ini? Dan sehingga sebelum melihat keluar, kita lihat dulu apanya. Petani itu sebelumnya dia memilih lahan dulu, nggak usah mikirkan yang ini tanahnya bisa ditanami atau tidak. Ini tanahnya jenis yang bagaimana? Tanah gambut dia tanam buah tomat misalnya. Ini kan udah salah dari awal. Memang nggak cocok untuk itu misalnya. Nggak tentu mau mana-mana pun mau profesor sekalipun yang nanam, profesor pertanian, mau apapun nggak akan apa ini. Mau dikasih bibit yang paling unggul sekalipun, mau ya nggak akan. Kenapa? Tempatnya memang nggak apa ini. Nggak cocok memang, bukan tempatnya itu. Bukan tempat yang baik untuk nanam itu. Ini faktor utamanya, faktor pertama dan utamanya. Wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Negeri yang baik, tanah yang baik, itu akan keluar buahnya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Sementara yang tanahnya jelek itu tidak akan keluar buahnya. Nah, illa nakida, kecuali sulit tumbuh ya sudah kebetulan atau keajaiban alam. Keluar, tapi apa? Satu-satu. Mungkin dari kamu nanam
100 yang keluar cuma berapa? 1. Pengecualian pas di situ agak subur, titik itu aja. Iya, bisa jadi ya. Bisa jadi. Keluar buahnya keluar, tapi bukan asalnya enggak. Hukum asalnya enggak akan apa ini? Keluar. Tapi ya mana tahu ya ada. Tapi persentasenya sangat apa? Kecil. Illa nakidah. Kecuali apa? Sangat sulit. Kalaupun keluar hasilnya apa ini? Jelek. Enggak seperti yang diharapkan. Kalaupun apa? Bisa keluar. Kalaupun bisa tumbuh. Apa yang kamu tanam. Udah kesalahan dari mananya? Salah dari tanah. Makanya dalam adab belajar, selalu yang pertama kali disebutkan oleh para ulama, selalu dari semua kitab tentang adab yang kita pelajari, adab menuntut ilmu, selalu diperhatikan masalah apa ini? Hati. Iya kan? Selalu ikhlas dalam belajar, dalam mengajar, segala macamnya. Karena ini pangkalnya, kan? Sumbernya. Dari sini akan tumbuh semua tanaman yang bisa dinikmati oleh siapa ini? Orang lain. Kalau dari sini sudah rusak, satu, kemungkinan paling besar nggak akan apa ini? Tumbuh buah. Orang nggak akan bisa dapat apa. Yang kedua, kalaupun tumbuh, itu tumbuhnya apa ini? Jelek hasilnya. Kalaupun keluar buahnya apa ini? Masa. Nggak bisa juga dinikmati. Walaupun keluar nampak apanya? Nampak ada hasil, tapi nggak bisa apa ini? Jelek hasilnya. Nah, nggak keluar kecuali dengan sulit dan jelek ya kan. Illa nakidah. Kadzalika nusarriful ayat liqaumin yashkurun. Begitulah kami jelaskan ayat-ayat kami bagi orang yang mau bersyukur. Ini menunjukkan kalau kita bersyukur ya, kawan, dengan kebaikan yang kita dapatkan, kita makin paham. Salah satu cara mendapatkan ilmu itu bersyukur. Karena Allah menjelaskan, nusarriful ayat, begitulah kami jelaskan ayat-ayat kami itu kepada orang yang mau bersyukur. Yang nggak bersyukur nggak akan bisa mendapatkan penjelasan dari ayat-ayat kami itu. Ayat-ayat kami itu bagi dia itu hitam aja, nggak ngerti apa-apa dari apa yang dibaca, apa yang disampaikan. Nah, nggak bersyukur kita dengan apa yang kita dapatkan. Nah, ini ya kan baca ayatnya saja. Ini kita belum baca apa-apanya itu sudah. Ini keistimewaan yang tidak akan mampu ditandingi oleh ucapan siapapun dari makhluk ya. Karena ini adalah kalamullah, ucapan dari Sang Pencipta ya. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Bayana ta'ala asaran min asari kudratihi. Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan salah satu dampak bekas dari dampak-dampak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafhah min nafahati rahmatih. Dan salah satu nafas dari nafas-nafas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Allah mengatakan huwallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih. Dan dialah yang mengutus angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum turunnya apa ini? Hujan. Ai ariyah al-mubasyirat bil ghais. Yang dimaksud adalah angin yang memberi kabar gembira akan turunnya apa ini? Hujan. Allati tusiruhu biidnillahi minal ard, yang Allah gerakkan, yang digerakkan oleh angin tadi dengan izin dari Allah dari bumi. Sehingga dari bumi naiknya ke atas itu yang gerakkan siapa? Angin satu. Jika dari uap, dia masih dalam bentuk uap, yang membawa ke atas itu siapa? Angin satu. Fayastabsyirul khalq bi rahmatillah. Orang-orang pun merasa senang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa tartah laha qulubuhum. Hati mereka merasa nyaman, merasa gembira qabla nuzulihi, sebelum turunnya apa ini? Hujan. Baru ngelihat anginnya saja sebagai pertanda turunnya hujan, orang sudah apa ini? Senang. Ini luar biasanya ya kawan. Betapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita itu senang ya. Allah itu sangat ingin menyenangkan kita. Belum dapat nikmat intinya saja, baru mukaddimahnya saja, baru pendahuluannya saja, orang sudah apa? Senang. Luar biasa. Bagaimana lagi kalau mereka dikasih apanya? Hujan. Yang diharapkan hujannya sebenarnya. Tapi inilah Allah ya. Semata-mata baru tandanya saja, tanda akan turunnya hujan saja, orang sudah apa? Senang. Nah, hatta idza aqallat ar-riyah, sampai akhirnya jika angin itu sudah membawa aqallat, hamalat, sahaban siqalan, awan yang berat. Qad asarahu ba'duha, yang telah digerakkan dari awal oleh sebagian angin. Bukan semua angin ke situ tugasnya, enggak. Bagi-bagi tugas juga angin.
Sebagian angin tugasnya apa? Isarah, menggerakkan angin itu, menggerakkan air dari bawah, uap tadi. Wa allafahu rihun ukhra. Kemudian digabungkan allafa, jamaah, digabungkan ini awannya sedikit, ini sedikit, ini sedikit, sama angin dia apa kan? Dikumpulkan supaya jadi apa? Berat. Karena kalau segitu aja nggak cukup untuk turun apa? Hujan. Yang ngumpulkan, gabungkan jadi satu juga siapa? Tugasnya angin. Angin yang lain. Nah, wa alqahahu rihun ukhra, dan dibuahi, diturunkan jadi hujan juga oleh siapa? Oleh angin yang lain. Bagi-bagi tugas mulai dari awal proses sampai akhir prosesnya semuanya melibatkan angin. Suknahu li baladin mayyit. Kemudian kami giring dia ke negeri yang mati. Qad kadat tahlik hayawanatuhu, yang hampir-hampir binasa hewan-hewannya. Wa kada ahluhu an ya'asu min rahmatillah, hampir-hampir penduduknya udah putus asa dari rahmat Allah. Itu namanya mayyit, negeri mati. Hewannya hampir mati, orang-orangnya udah hampir putus asa dari turunnya hujan. Fa anzalna bihi. Kenapa ya? Padahal ini kan ya nggak mesti negeri mayit ya. Tapi karena Allah satu ingin mencontohkan nanti ini untuk pembangkitan orang yang sudah mati. Makanya lebih cocok ngasih negeri yang apa ini? Mati atau negeri yang mau mati. Yang kedua dikarenakan lebih tampak nikmat Allah itu berupa hujan kalau diturunkan kepada negeri yang udah mau mati kayak gini. Dibandingkan hujan yang turun ke negeri yang sedang apanya? Subur-suburnya. Lebih terasa yang mana? Yang mau mati ini. Sehingga dua alasannya kenapa Allah nyontohkannya hujannya diturunkan ke negeri yang apa ini? Mati. Satu, karena Allah nanti mau berdalil dengan ini untuk menghidupkan orang yang mati. Ini tujuan utamanya. Yang kedua alasannya karena nikmat hujan itu lebih tampak dampaknya kalau turunnya kepada negeri yang apa ini? Mau mati daripada ke negeri yang subur. Bisa juga turunnya ke negeri yang subur? Ya sering juga untuk nambah suburnya apa segala macamnya, untuk manusianya yang butuh air. Sehingga ini alasannya kenapa Allah SWT nyontohkan pakai negeri mati. Nah, fa'anzalna bihi ay bidzalikal balad al-mayyit al-ma al-ghazir min dzalikas sahab, maka kami turunkan dengan itu, dengan hujan tersebut, negeri yang mati tadi, air yang banyak dari awan tadi. Wa sakharallahu lahu rihan tadribu warihan tuharrikuhu biidznillah. Kemudian Allah kerahkan angin yang mengumpulkannya dan memecah-mecahnya dengan izin Allah. Nih sebagian ini ke sana turunnya, ini sebagian ke sana, sebagian turun ke sana. Allah yang nyebar awan yang udah berisi air tadi itu juga Allah. Nah. Fa'ambatna bihi min kulli samarat, maka kami tumbuhkan dengan air tadi dari segala macam buah-buahan. Fa'asbahu mustabsyirin bi rahmatillah, sehingga mereka pun mendapatkan kegembiraan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ratihina bi khairillah. Wallahu a'lam ana ratih ini. Dengan kebaikan dari Allah, mereka merasa puas dengan senang dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Begitulah kami mengeluarkan orang yang sudah mati agar semoga kalian itu mau sadar. Ai kama ahyainal ardh ba'da mautiha bin nabat, sebagaimana kami telah menghidupkan bumi setelah dia mati dengan tanaman. Kadzalika nukhrijul mauta min kuburihim. Begitulah kami akan mengeluarkan orang yang sudah mati dari mananya? Kuburannya. Ba'da makanu rufatan mutamazzikin, setelah mereka itu menjadi tanah, menjadi tulang belulang dan sudah hancur lebur, mutamazzik. Nah, ini sudah hancur lebur, cabi-cabi sudah. Wa hadza istidlalun wadih. Ini cara berdalil yang sangat jelas sudah. Fa innahu la farqa bainal amrayn. Kenapa? Karena enggak ada bedanya antara dua perkara ini. Antara Allah menghidupkan negeri mati pakai hujan dan antara Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Ya sama persis gitu. Sama-sama proses apa ini? Penghidupan. Lah kalian percaya bahwasanya Allah bisa menghidupkan tanah negeri yang sudah apa ini? Mati tadi. Kenapa? Apa susahnya kalian untuk percaya dengan Allah membangkitkan orang yang sudah apa ini? Mati. Karena nggak ada perbedaan antara dua perkara itu. Famungkirul ba'ti
istib'adan lahu ma'annahu yara ma huwa nadhiruhu min babil inat wa inkaril mahsusat. Maka orang yang mengingkari hari kebangkitan, orang yang mengingkari manusia itu akan dibangkitkan karena menganggap itu nggak mungkin, menganggap itu hal yang jauh, padahal dia melihat dengan mata kepalanya hal yang semisal itu. Iya kan? Tadi nggak ada tanaman, udah mati, tiba-tiba muncul apa? Tanaman. Maka ini termasuk dalam rangka penentangan dan pengingkaran terhadap sesuatu yang kasat mata. Kalau jadi orang yang nggak percaya dengan hari kebangkitan ini sebenarnya mengingkari sesuatu yang sangat jelas seperti kasat apa ini? Mata. Masa dia mengingkari tanaman itu hidup tadinya nggak ada, masa mau dia ingkari? Kan nggak mungkin diingkari itu. Semuanya bisa disaksikan dengan mata. Wa fi hadza al-hath ala tadzakur wa tafakkur fi alaillah. Di dalam ayat ini terdapat anjuran untuk mengingat-ingat dan memikir-mikirkan tentang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat hujan, jangan cuma dinikmati saja. Dinikmati sejuknya, dinikmati airnya, tapi ambil pelajaran, berpikir dari situ turunnya hujan dari mana, awalnya dari uap, kemudian yang menggerakkan angin, kemudian jadi berat di sana. Itu jadi dapat banyak pelajaran, jangan cuma dinikmati saja hujan. Nah, dan ini mencakup nikmat-nikmat yang lain. Anjuran untuk mengingat-ingat dan berpikir pada kenikmatan dari Allah wan nazar ilaiha bi'ainil i'tibar dan melihat kepadanya dengan pandangan mengambil pelajaran. Sehingga nengoknya itu pakai dua mata. Pakai mata kepala supaya nampak hujannya, ini ngambil bahan pelajarannya. Kemudian pelajaran itu diolah pakai ainul i'tibar, pakai mata hati. Mata yang tugasnya untuk menyerap pelajaran. Apa sih pelajarannya yang bisa diambil? Ngambil bahan pelajarannya pakai mata apa ini? Kepala, nampak turun hujan. Kemudian masuk ke dalam hati, tugasnya siapa ini? Mata hati untuk menyerap apa sih pelajaran yang bisa diambil dari hujan yang tadi sudah ditengok pakai apa ini? Mata. Ini ibaratnya orang nangguk. Supaya dapat ikannya ditangguk dulu, dipakai jaring dapat. Tapi udah bisa dimakan? Belum. Perlu dia apa? Diolah bagaimana daging ini bisa dinikmati. Jadi ketika pakai mata ini harus dibuka juga matanya supaya nampak apa yang ada di hadapan kita, jangan buta. Dilihat apa yang terjadi di sekitar kita. Kemudian saya itu masukkan ke dalam hati, diproses pakai mata apa? Ini apa sih yang bisa aku ambil dari sini pelajarannya gitu. Sehingga kita butuh dua mata. Mata kepala ini untuk ngambil bahan pelajarannya kan banyak dilihat, banyak yang diambil. Bahan baru bahan mentah tapi mata-mata nengok ini belum tentu bermanfaat. Sama kayak kamu ngambil ikan tadi baru dipancing saja, belum bisa dimakan. Harus diolah dalam hati pakai mata apa nanti? Hati kamu cari mana, ini mana celahnya, ini apa yang bisa diambil pelajaran. Pakai mata apa? Maka dua-duanya harus dibuka ya. Mata kepala kita itu dibuka untuk kita lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Nggak boleh acuh, nggak acuh. Nggak boleh cuek. Nggak boleh nggak peduli. Harus peduli, dibuka matanya. Setelah dibuka, cari apanya? Pelajarannya. Ini dari kisah ini, dari kasus ini, dari peristiwa ini, apa yang bisa diambil pelajarannya gitu. Nah, bi'ainil i'tibar wal istidlal. La bi'ainil ghaflah wal ihmal. Bukan pakai mata kelalaian dan mata penyia-nyiaan. Mata hatinya berarti tertutup. Nengoknya pakai mata apa ini? Disia-siakan saja pelajaran yang ada itu. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari satu ayat ini saja ya, kan? Ayat yang luar biasa. Ini sebagian besarnya mungkin sudah ya, kan? Karena surat Al-A'raf ini adalah surat Makkiyah yang banyak ceritanya ini tentang permasalahan akidah, masalah hari kebangkitan, masalah tauhid. Nah, ini di antara beberapa yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan saja sebenarnya. Yang pertama adalah di antara tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah angin. Di antara tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah yang bisa kita jadikan pelajaran. Itu yang diinginkan sebenarnya itu. Yang bisa dijadikan sebagai pelajaran itu adalah angin. Padahal tiap hari kita rasakan, tiap hari kita lihat angin itu berhembus. Tapi ya lewat gitu saja. Jarang dari kita yang mau berhenti sejenak untuk memikirkan tentang apa ini, angin ini. Padahal tiap hari kita apa? Kita rasakan. Nah,
Faedah yang berikutnya, proses terjadinya hujan. Penjelasan tentang proses terjadinya hujan. Penjelasan tentang proses terjadinya hujan. Faedah yang berikutnya, al-matar sababun li hayatil ardi wal bilad. Hujan adalah sebab hidupnya negeri dan tanah. Hujan adalah sebab hidupnya negeri dan tanah. Suknahu li baladin mayyit. Faedah yang berikutnya, penetapan dalil akli, dalil secara akal akan adanya kebangkitan manusia setelah mati. Pendalilan secara akal. Pendalilan secara akal akan adanya kebangkitan manusia setelah mati. Dan ini kadang kita perlukan, ya kan, sangat kita perlukan, ya kan. Al-istidlal al-aqli kayak gini. Bukan kita pakai akal-akalan, enggak, tapi akal yang benar, akal yang sehat. Karena nggak semua orang itu paham apa dalil. Dan itu banyak yang akan kita hadapi, ya. Orang-orang yang nggak ngerti dalil, kamu jelaskan ayat ini, kamu jelaskan ini, percuma. Oh, dia nggak ngerti apa. Jadi mau nggak mau kamu saat itu menjelaskan kebenarannya pakai dalil apa namanya? Akli, dalil akal. Karena kan nggak semuanya kamu hadapi itu, bahkan nggak semuanya Islam juga. Kamu kasih qala Allah wa qala Rasul, berkata Allah berkata Rasul, dia aja nggak beriman dengan apa yang kamu sampaikan. Paham ya? Sama seperti yang dinukil dari Abu Hanifah. Tentang orang-orang yang mengingkari adanya Allah, orang-orang ateis. Jadi dia nggak pakai ayat, dibawakan ayatnya qala Allah Ta'ala, nggak pakai kayak gitu. Itu para ulama itu cerdas. Nah, tahu bagaimana cara menghadapi masing-masing orang yang berbeda-beda. Yang ini orangnya nggak percaya sama Tuhan, nggak, apalagi sama ayat, sama hadis, nggak perlu kamu bawakan kayak gitu. Dia minta bukti apa? Buktinya adanya Tuhan itu. Ya sudah, ini pakai dalil akal saja. Ini ada kapal, nggak ada supirnya, nggak ada penghuni, nggak ada nakodanya. Kemudian tiba datang ke sini bawa barang, kemudian barangnya tiba-tiba udah ada di gudang. Mungkin nggak itu kapalnya kosong, itu nggak ada siapa-siapa. Ya, nah mungkin pasti ada apanya? Pasti ada nakodanya, iya kan? Nah, kamu kapal kayak gitu aja kecilnya, kamu nggak percaya dia bisa bawa barang sendiri dari pelabuhan sana, kemudian bawa ke sini, mindahkan barangnya kemana? Ke gudang. Kalau nggak ada siapanya? Nah, kondanya kamu aja nggak percaya, pasti ada yang ngatur itu. Di sana ada yang muat, ada yang bongkar, ada yang jalankan kapalnya. Lah, alam sebesar ini masa nggak ada yang apa? Jadi kan nggak pakai apa dia? Nggak pakai dalil. Iya kan? Nah, nggak perlu kayak gitu-gitu. Kadang kayak ini tergantung alimnya, tergantung orang yang berilmunya itu bagaimana cara dia mengeluarkan isi kebenaran yang ada dalam hatinya. Karena nggak semua orang harus bahasa Arab, harus qala Allah wa qala Rasulnya. Ada saat-saatnya. Tengok siapa yang di hadapanmu. Gitu. Orang yang nggak percaya ini iblis itu dimasukkan ke neraka, ya apa gunanya? Dia pun dari api katanya. Api dimasukkan ke api, ya, apa rasanya? Dia pun udah dari apa? Api. Akhirnya ditampar, ini bukan alim kayaknya. Ditampar. Sakit kan? Sakit loh. Kok bisa terasa sakit? Kok dari apa sih? Dari tanah. Aku dari apa? Dari tanah. Mungkin tanah dengan tanah, kulit dengan kulit juga ya, sakit juga ya. Tadi api dengan apa? Api. Kan dia nggak percaya. Nah, apa yang disiksa iblis pakai neraka, pakai api? Orang dia sendiri jadi apa? Apa? Dipukul gini kulit sama kulit itu nggak terasa apa? Terasa sakit. Faedah yang terakhir ya, kan? Ini satu faedah yang paling bagus nih. Al-asbab laisat mustaqillah biwujudil asya hatta ya'zanallahu ta'ala bi. Segala sebab itu tidak akan berdiri sendiri untuk terjadinya sesuatu sampai diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biar kita itu tidak merasa sombong ya dengan segala usaha yang kita lakukan. Walaupun semua usaha itu yang harus dilakukan sudah kita lakukan, itu nggak akan bermanfaat untuk menghasilkan sesuatu, mewujudkan apa yang diinginkan. Sampai Allah apa ini? Mengizinkan. Allah izinkan, ini sebabnya ngefek. Allah sebabnya izinnya ini bermanfaat, jalan bisa. Baru muncul apa yang kita inginkan tadi. Usaha kamu sebagaimanapun bagusnya, udah betul-betul kalau bahasa orang industrinya udah sesuai SOP-nya, semuanya udah dilaksanakan, nggak ada yang meleset. Benar bagaimana cara melaksanakan, semua sudah betul.
untuk mendapatkan ini harus dunia. Udah, nggak akan itu cukup untuk menjadikan sesuatu itu sampai diizinkan oleh siapa ini? Sampai Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebabnya sudah ada. Al-baladut thayyib, tanahnya udah bagus. Dan ini salah satu sebab utama untuk keluarnya tanaman yang bagus. Itu akan mengeluarkan tanamannya, tapi masih dengan izin dari siapa kata Allah? Ini Rob. Dengan izin dari Robnya. Baru keluar tanamannya yang bagus. Walaupun tanahnya sebagus apa? Skill menanammu, kemampuan keahlian menanammu sudah bagus. Bibit yang kau pakai yang paling bagus. Tanahnya yang paling subur. Nggak akan tumbuh kalau nggak diizinkan oleh siapa? Allah SWT. Ini nggak ada alasan kita untuk sombong, untuk merasa di atas, sama segala macam, nggak ada. Toh semuanya terjadi juga dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tanahnya subur, orang yang nanam pinter, ahli pertanian, bibit yang dipakai, pengairannya tiap hari, pupuknya yang paling bagus. Udah semua itu. Udah kalau secara logika orang yang nggak beriman udah pasti apa ini? Tumbuh itu. Apalagi yang menghalangi. Tapi bagi kita yang beriman, enggak, itu semuanya masih belum cukup. Hatta apa ini? Hatta ya'zanallah. Biizni rabbik, baru izin dari Allah untuk tumbuh, baru muncul apanya? Tanah. Allah musta'an. Sehingga sebab-sebab itu tidak berdiri sendiri. Harus berpasangan dengan izin dari Allah, baru sesuatunya itu terwujud. Nah, makanya kita disuruh berdoa, habis melakukan usaha, suruh berdoa, supaya usahanya itu bermanfaat. Semata-mata usaha saja itu belum tentu apa ini? Bermanfaat. Nah, faedah yang berikutnya, keharusan untuk mempersiapkan tempat yang baik untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Keharusan untuk menyiapkan tempat yang baik demi mendapatkan hasil yang baik. Kalau tanahnya jelek, kata Allah, ya nggak keluar juga tanamannya, kecuali payah dan jelek juga hasil. Begitu juga hati. Kalau hatinya subur, ya gampang tumbuh tanaman. Tapi kalau udah nggak subur, mau ditanami bagaimanapun nggak akan apa ini, nggak akan berhasil nanamnya. Faedah yang berikutnya yang terakhir, tasriful ayat atau nuzulul wahyi hayatun lil qalbi. Turunnya wahyu adalah kehidupan bagi hati. Seperti turunnya hujan adalah kehidupan bagi bumi. Nah, karena nggak ada gunanya semata-mata untuk tanah aja Allah bukan mengajari pelajaran IPA ya. Ya ini kan nggak ada gunanya ya kalau cuma sebatas sampai situ saja. Kalau nggak kita terapkan ke kitanya, karena kan yang dikasih wahyu yang mau dijelaskan kan manusia ini gitu loh. Kalau Allah cuma sekedar menjelaskan tanah yang baik, kan manfaatnya sangat apa ini? Rendah, sangat kurang. Allah bukan mau mengajari kita apa ini? Bercocok tanam. Iya kan? Tapi makanya tanah ini dikiaskan dengan tempat untuk menaruh sesuatu yang paling penting, yaitu apanya kita? Hatinya kita. Ini baru yang paling diinginkan sebenarnya. Bukan kata-kata Allah menjelaskan biologi, melalui tanah, bukan. Itu hanya perantara saja, batu loncatan. Nah, faedah yang terakhir, tidak akan bisa mengambil manfaat dari penjelasan ayat-ayat, tidak akan bisa mengambil manfaat dan pelajaran dari penjelasan ayat-ayat kecuali orang-orang yang mengambil ibrah dari nikmat Allah dan mensyukuri. Hanya orang yang kayak gini ya, yang bisa mengambil manfaat dari penjelasan ayat-ayat. Tidak akan bisa mengambil manfaat dan pelajaran dari penjelasan ayat-ayat kecuali orang yang mengambil pelajaran dari nikmat dan mensyukurinya. Ambil pelajaran, kemudian disyukuri nikmat itu. Ini akan kita bisa paham penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ini sebenarnya belum kita baca tafsirnya ya. Tapi nggak apa-apa, itu kalian kasih judul tadi faedahnya. Jadikan 2 ayat itu ya. Ya, biar nggak kita ulangi lagi, nanti tinggal kita baca aja. Itu faedah dari ayat ke-50.
dan 58 itu. Ya, cuman tadi kan kita udah jelaskan pas membaca ayatnya, walaupun tafsirnya belum kita baca. Jadi nanti tinggal baca saja, faedahnya nggak usah lagi. Itu faedah untuk 2 ayat ya. 57 sama 58 itu tulisnya. Nah, wallahu taala alam. Alhamdulillah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.